Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa query. Nah, di sini untuk kelas SKP 19.1 kita bertemu pada setiap hari Jumat. Kebetulan pada hari ini adalah hari Jumat tanggal 18 September 2020, jamnya jam 9.30 sampai 11.30 ya, karena ini adalah hari Jumat. Baiklah, untuk kelas SKP 19.1 kemarin baru saja menyelesaikan UTS, di mana sudah ada beberapa mahasiswa yang mengumpulkan hasil UTS-nya dan bisa dilihat untuk hasilnya. Saya bukakan terlebih dahulu untuk kelas SKP 19.1. Kita akan lihat sekilas untuk hasil nilai daripada UTS yang kemarin dikumpulkan. Nah, di sini sudah ada nilainya ya. Jadi ada Mas Ami Prasena, kemudian Mas Dedi Chandra, Mas Yuga, M. Nur Ain, kemudian Rizky Atmaja Putra. Ini belum mengumpulkan dan kelihatannya tidak aktif. Dari awal pertemuan sampai sekarang juga tidak ada, tetapi ikut bergabung di grup maupun di classroom ya. Kemudian ada Mas Syam Taher dan ada Mas Wisnu Tama. Nah, di sini perlu saya informasikan untuk yang nilai tertinggi pada kelas pagi ya. Kelas pagi ini adalah punyanya Mas Ami Prasena. Ini kalau kita lihat dari hasil UTS-nya itu dikarenakan sudah cukup komplit ya. Jadi gambarnya itu sudah informatif, sudah ada kardinalitasnya antar tabel, simbol-simbol yang dipergunakan juga betul ya, karena masih ada juga mahasiswa yang masih keliru ketika menggunakan simbol. Jadi untuk simbol-simbol yang dipakai ini sifatnya wajib ya, baku, tidak boleh diganti dengan gambar yang lain. Jadi untuk tabel itu dilambangkan dengan simbol kotak. Kemudian untuk relasinya sendiri itu garis dan ada hubungannya, apakah one many atau many to many, seperti itu. Dan untuk relasinya ada gambar belah ketupatnya ya. Kemudian untuk fieldnya itu dilambangkan dengan simbol elips, jadi bukan lingkaran, itu sudah berbeda lagi. Nah, ini sudah saya informasikan yang kesekian kali bahwa penggunaan simbol ini itu harus dipatuhi karena kita tidak bisa menggunakan simbol sesuai dengan keinginan kita atau semau kita ya, karena ini kan sistem ya. Untuk media menginformasikan ERD itu memang sudah ada simbol sendiri. Nah, kemudian bagi yang mendapatkan nilai yang belum optimal, ini contohnya ada Mas Dedi Chandra dan Mas Wisnu Tama. Ini lebih dikarenakan pada gambar yang tidak terlihat. Nah, usahakan ketika Anda ingin mengirim ke classroom itu dicek kembali apakah gambarnya sudah jernih atau belum, sudah kelihatan atau belum ya. Karena yang saya terima itu hanya gambar simbol-simbol kosong tanpa ada teksnya sama sekali. Nah, mungkin untuk membantu tolong diperhatikan pewarnaan background dan tulisan yang kadang-kadang nanti menjadi bias ya, rancu sehingga malah tidak terlihat teksnya. Sebetulnya maksudnya baik sih, ingin menampilkan yang terbaik. Jadi ada aplikasi warna, kemudian juga desain yang bagus. Tapi di sini kalau desain dan aplikasi warna itu justru mengganggu yang akan kita informasikan, ini akan lain tujuannya ya. Nah, makanya ini masih saya beri kesempatan kepada Mas Dedi Chandra ataupun Mas Wisnu Tama untuk melakukan revisi ya. Saya kasih kesempatan untuk remedi, waktunya hari ini saja ya, untuk bisa mengumpulkan yang benar dari UTS ERD yang kemarin sudah dikumpulkan.
Nah, untuk kelas SKP 191 saya kira cukup ya untuk UTS RD kemarin. Di sini Anda juga bisa melihat kumpulan nilai yang Anda peroleh atau Anda kumpulkan selama mengikuti perkuliahan dari awal sampai dengan ini nanti. Nah, baiklah, untuk siang hari ini saya akan memberikan tema tentang praktikum. Ya, jadi kita sudah mulai praktek, di mana untuk pengantar query nanti yang perlu dipersiapkan itu yang pertama adalah database. Karena kita dalam melakukan praktikum dari perintah-perintah query nantinya itu akan menggunakan media database. Nah, untuk database ini saya menggunakan Microsoft Access. Silahkan dipergunakan Office yang Anda miliki ya, karena ini sudah bawaan, jadi tidak perlu harus repot menginstal atau mungkin mengganti dan sebagainya. Pakai saja bahan sumber daya akses yang sudah ada di komputer Anda masing-masing. Nah, berikutnya yang kedua, kita harus membuat database terlebih dahulu. Nah, jadi cukup yang dibuat database-nya. Untuk tabel dan lain-lain itu nanti kita membuatnya di query-nya. Nah, jadi Anda cukup membuat masuk ke blank database, kemudian pilih database, dicek formatnya. Anda ingin membuat format akses versi berapa, itu nanti kan ada pilihan di situ listnya. Nah, nanti kalau sudah ditutup. Ya, jadi untuk tabel dan lain-lain tidak perlu kita isikan. Nah, kemudian berikutnya membuat data source name dengan fasilitas ODBC pada Windows. Ya, nanti untuk file ODBC-nya ini akan saya kopikan, akan saya sharing, bisa melalui WA Group ataupun melalui Classroom. Nah, dengan fasilitas ODBC ini nanti kita akan membuat query-nya. Kemudian untuk yang saya pergunakan ini adalah menggunakan format Access 2000. Nah, ini contoh cara menggunakan ODBC Query Tools ya. Jadi pertama kita buka akses dulu, kemudian kalau sudah pilih blank desktop database, kita klik. Nah, kemudian di sini kita beri nama untuk database yang baru tadi. Nah, kemudian di bagian ini kita klik. Ini kan menunjukkan lokasi penyimpanan ya. Sebelum kita ngasih nama yang ada di sini. Nah, kita klik dulu ini untuk lokasi penyimpanan. Begitu diklik, nanti kita tinggal ngasih nama plus ini save as type-nya itu dipilih. Ini kan nanti kalau diklik muncul ke bawah listnya, ada Microsoft Access Database 2000 format, ada yang Microsoft Access versi berapa di atasnya mungkin ya, atau yang lainnya lagi. Nah, ini kebetulan saya pilihnya yang ini. Kalau sudah di OK, sehingga nanti hasilnya akan tampak nama itu ada di file name. Ini adalah lokasi path untuk penyimpanan file database-nya. Kemudian ini kita klik create-nya untuk memastikan bahwa kita sudah mulai membuat database yang baru. Nah, berikutnya adalah saat untuk menjalankan ODBC. Ingat tadi database-nya di close ya, tidak usah dibuat tabel dan lain-lain. Nah, kemudian kita aktifkan ODBC Query Tools-nya. Jadi kalau sudah diekstrak, nanti kan yang saya kopikan itu ini ya, yang saya kopikan ini. Kemudian kalau sudah diekstrak nanti jadinya ada ini ODBC Query, Compile HTM, help ya. Kemudian yang ini yang application itu nanti yang akan dijalankan. Kemudian ada setup-nya juga. Nah, nanti intinya kalau diekstrak itu akan muncul beberapa file ini. Yang Anda pilih untuk diaktifkan itu yang ODBC query, yang model gambar ini. Nah, kalau sudah nanti tampilan ODBC-nya itu seperti ini. Anda perhatikan di sini ODBC-nya tidak ada koneksi karena tulisannya no ODBC connection established. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa melakukan koneksi? Ya, kita harus klik dulu tombol connect yang di sini. Nah, sebelum saya jelaskan
untuk tombol connect yang ada di sini, saya akan menjelaskan dulu untuk menu tools yang ada di sini, yaitu untuk OpenScript. OpenScript ini dipergunakan untuk membuka script ya. Jadi nanti kan kita area pembuatan query itu di sini. Ya, jadi perintah-perintah query itu nanti mengetiknya di daerah ini. Nah, jika sudah selesai diketik, diblok, kemudian klik Run SQL karena kita menggunakan query. Nah, apapun yang sudah kita ketik di sini nanti bisa di-save. Makanya dipilih Save Script. Ya. Nah, jika ingin membuka kembali latihan atau ketikan yang kemarin sudah dibuat, maka kita bisa pilih Open Script. Ya, jadi ini save dan open ini intinya saling berkesinambungan. Kalau Anda sudah save, pasti sudah bisa open. Jadi tidak mungkin Anda open script tanpa men-save dulu, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang diperhatikan di areal ini. Ini tadi kan areal untuk membuat perintah query-nya ya. Nah, di sini Anda temukan ada tab 1, ada tab 2, ada tab 3, dan seterusnya. Nah, ini nanti akan dipergunakan jika kita menggunakan database yang sama, koneksi yang sama, tetapi latihannya beda-beda. Misalkan untuk tab 1 ini khusus perintah untuk insert ya. Kemudian tab 2 khusus perintah untuk hanya menampilkan data saja, tetapi dengan versi yang berbeda-beda. Misalkan setelah menampilkan data keseluruhan, kita ingin menampilkan data yang huruf depannya A saja, menampilkan data yang memiliki kriteria tertentu. Nah, itu bisa dimasukkan ke tab 2. Kita tetap di save script nanti ya. Kemudian tab 3 bisa digunakan lagi untuk perintah lainnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, fungsi tab di sini ini bisa menampung banyak latihan. Ya. Nah, kemudian hasil dari apa yang sudah kita kerjakan pada bagian pengetikan query ini itu akan ditampilkan di bagian bawahnya ini. Ya. Nah, di sini ada query result. Itu hasilnya. Sedangkan jika ada error, misalkan saja Anda mengetikkan perintah query kemudian terjadi kesalahan atau tidak bisa dideteksi untuk hasilnya, maka pesan itu akan muncul di sudut kiri bawah. Ya, kalau error ya error, kalau sukses ya successful, seperti itu keterangannya. Nah, jadi saya kira untuk gambaran window ODBC ini sudah saya jelaskan bagian-bagian yang penting, bagian-bagian yang biasanya dipergunakan di dalam kita praktek query. Nah, selanjutnya kita membahas proses connect. Tadi kan Anda sudah memahami fungsi-fungsi di sini ya, ada OpenScript, ada save script, kemudian ada juga untuk tempat pembuatan query, ada juga tempat untuk menampilkan hasilnya. Kemudian kalau yang di sebelah kiri ini adalah tempat untuk menampilkan pohon direktorinya. Jadi seperti Windows Explorer ya. Jadi di sini nanti akan kelihatan database-nya namanya apa, tabelnya apa, itu ada semua. Nah, berikutnya kita masuk ke proses connect nih. Ini kan belum connect ya, belum terjadi koneksi. Untuk connect ini langkah yang dilakukan apa? Karena ini pakai format yang Access 2000, maka kita memilih untuk connection string-nya itu ketika diklik, pilih yang Microsoft Access Driver bintang .mdb. Ya, kemudian di belakangnya ini kita tambahkan lokasi sekaligus nama dari database-nya. Jadi lokasi penyimpanan database tadi di mana? Itu diketikkan di sini. Kemudian enter a name for this connection, kita masukkan nama koneksi yang kita buat. Misalkan ini kebetulan diberi nama koneksi. Nah, kemudian kita pilih dulu ya, karena di sini ada pilihan supaya nama koneksi itu bisa masuk ke sini, karena ini adalah tabel save connection dan nama juga bisa diganti-ganti ya di sini. Maka sekali lagi kita pilih yang save as new connection karena baru membuat koneksi yang pertama kali.
Kalau sudah membuat koneksi yang kedua, ketiga, dan seterusnya, berarti nanti juga save a new connection. Intinya kalau bikin baru itu pakainya save as new connection. Sedangkan misalkan saja kita menggunakan koneksi lama, ya, maka kita cukup melakukan tes connection string dulu. Nanti akan muncul pesan seperti ini. ODBC connection successful established. Kalau udah sukses seperti ini, bisa kita lanjutkan ke perintah connect. Ya, nanti Anda perhatikan di ODBC-nya itu akan berubah. Nah, tampilannya seperti ini. Connected, kalau tadi kan no connect. Ya, kalau ini sudah connected. Nah, ini di sebelah ini sudah muncul nama-nama file, foldernya, ya, subfoldernya. Nanti juga akan kelihatan nama tabel seandainya kita sudah selesai membuat tabel. Nah, ini contoh yang kedua ya. Kita membuat database dengan nama Jajal MY1. Ini contohnya. Kemudian kita mulai, karena sudah selesai koneksi, mulai melakukan atau memasukkan perintah query. Nah, perintah query yang pertama adalah membuat tabel baru. Di sini dengan menggunakan perintah create table diikuti nama table, field 1 type size, field 2 type size, dan seterusnya, jangan lupa kurung tutup. Ini untuk sintaksnya. Nah, ketika dibuat yang beneran menggunakan perintah query di area yang ini tadi ya, untuk pengetikannya di sini. Ya, diingat-ingat ini. Jadi mengetiknya di sini untuk perintah query-nya. Nah, di sini menggunakan perintah create table karyawan dalam kurung nama char dalam kurung 35 kurung tutup koma. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah beberapa tanda baca itu ada yang berbeda di query, di fasilitas aplikasi yang menggunakan. Kalau kita menggunakan ODBC, ini harus diakhiri dengan titik koma. Ya. Nah, kemudian untuk tanda petik itu juga pakainya petik 1, bukan petik yang double. Nah, kalau yang menggunakan SQL Server itu seperti ini untuk membuatnya. Ya, sama, jadi tidak ada masalah. Sebetulnya sih hampir mirip saja, cuma ada perbedaan antara tanda baca koma yang titik koma, kemudian ada tanda petik 1, petik 2, itu ada beberapa perbedaan pada beberapa database yang menggunakan. Nah, ini kita lihat kembali ke sini untuk pembuatan tabel dengan nama karyawan. Isinya ada nama, tipenya char, width-nya 35. Ada pekerjaan, tipenya char, width-nya 25. Kemudian ada gaji, tipenya single. Kemudian M kerja, tipenya integer. Nah, contohnya ketika dibuat itu seperti ini. Kita perhatikan ya, ini kalau pakai yang ODBC tadi, di sini, ini kita lihat, jadi ada tanda titik koma di belakang. Nah, nanti silahkan Anda blok dari create sampai titik koma, terus di run SQL. Ya, di run SQL. Nanti kalau muncul di bagian sudut kiri itu successful, berarti berhasil, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya menambah data baru. Nah, ini sintaksnya adalah insert into nama table, field 1, field 2, values nilai 1, nilai 2, dan seterusnya. Kemudian insert into nama table, values nilai 1, nilai 2, dan seterusnya. Silahkan kira-kira yang cocok dipergunakan yang mana dari kedua jenis sintaks ini. Nah, dicontohkan seperti ini. Ini kebetulan saja menggunakan double petik. Ya, double petik ini karena contohnya masih menggunakan SQL Server. Tapi kalau kita menggunakan ODBC ini, maka tanda petiknya cukup satu saja di atas ini. Ya. Kalau dilihat dari dua contoh untuk memasukkan record atau baris di sini, lebih cenderung memilih yang nomor 2.
karena tidak terlalu banyak yang diketik ya, jadi tidak perlu memasukkan nama fieldnya di sini. Apalagi faktor human error cukup tinggi. Kadang-kadang ada yang antara nama di perintah query dengan nama yang ada di akses tidak sama, karena harus sama persis ya. Mungkin ada namanya ditulis N-nya besar atau semuanya caps lock. Mungkin untuk pekerjaan juga begitu. Jadi kita harus lebih korektif ya, ketika harus lebih teliti ketika kita menggunakan sintak yang pertama. Tapi kalau untuk yang kedua, kita langsung hanya menyebutkan nama tabel diikuti dengan isi datanya apa. Nah, ini saya kira cukup mudah. Yang perlu diingat bahwa kalau tipenya itu karakter dan lain-lain, pokoknya selain angka itu kan bisa single, bisa double, integer, real, dan lain-lain. Itu nanti untuk penulisannya seperti ini. Kalau untuk angka tidak perlu menggunakan tanda petik. Dan penulisannya tidak perlu dikasih tanda koma, titik, RP, dan sebagainya. Ditulis apa adanya saja. Ya. Nah, kemudian berikutnya untuk menampilkan data. Untuk menampilkan data ini menggunakan perintah select bintang from nama tabel. Dicontohkan adalah select bintang from karyawan. Ya, jadi kalau sudah, jangan lupa untuk selalu disimpan hasil query-nya, save script, tentukan lokasi penyimpanan, jadi besok-besok lagi bisa dibuka ya untuk latihan query yang sudah Anda kerjakan. Nah, kemudian cara membuka jika ingin memanggil kembali file yang sudah kita buat sebelumnya, kita bisa pilih open script ya. Nanti di sini akan muncul hasilnya, tinggal kita pilih file mana yang akan ditampilkan seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya untuk siang hari ini kita sudah mulai praktek atau praktikum, jadi silahkan berlatih di rumah ya. Kemudian yang kedua harus mencoba sendiri, karena kalau tidak mencoba nanti tidak bisa mengerjakan untuk ujiannya. Kemudian yang ketiga, pastikan bahwa file-file yang Anda siapkan itu sudah ada semua tersedia, seperti database akses, kemudian ODBC query-nya ya. Kemudian hari ini kita belajar 3 perintah query. Jadi ada perintah get untuk membuat tabel baru ya. Kemudian insert ini untuk menambah record. Kalau ditanya bikin fieldnya di mana ya di create, karena di create ini kita bikin tabel sekaligus isi fieldnya, tipenya, width-nya seperti itu. Sedangkan select digunakan untuk menampilkan data secara keseluruhan. Kita belum memasukkan perintah-perintah khusus ya. Ini masih menggunakan perintah umum di query ya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya berikan untuk perkuliahan pada siang hari ini. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa coba sedikit untuk praktikum ya. Nah, di sini kita cek dulu. Masuk ke database-nya. Oke. Nah, ini ada application ya yang ODBC query, ini saya aktifkan. Nah, Anda perhatikan ini no ODBC connection, belum ada koneksi sama sekali. Kemudian saya membuat database terlebih dahulu. Nah, pilih yang blank ya. Kemudian di sini diklik. Nah, pada saat diklik Anda perhatikan save as type-nya ini. Ini kan ada 2002-2003 format, ada 2000 format, ada 2007 sampai 2013 database. Silahkan nanti disesuaikan dengan jenis akses yang Anda miliki di komputer Anda masing-masing. Nah, kebetulan saya pilih yang ini, pilih yang 2000, terus saya beri nama Jajal MG3. Formatnya .mdb ya nanti ya. Kemudian kalau sudah klik OK. Nah,
Ini diperhatikan lokasinya ada di sini, C user, cakep, dokumen ya. Kemudian saya klik create. Nah, sampai di sini di close. Karena untuk pembuatan tabel dan lain-lain nanti kita menggunakan media perintah query di ODBC ini. Nah, berikutnya kita melakukan koneksi. Diklik connect-nya. Nah, kemudian ini diklik, Anda perhatikan, kita pilih Microsoft Access Driver yang ini, bintang.mdb. Ini diklik, kemudian kita tambahkan untuk tambahannya ya. Nah, untuk ini kita kopikan biar tidak ada kesalahan, biar sama. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian untuk lokasinya sendiri tadi ada di C, kemudian user ini. Nah, lokasinya ada di sini. Ini tinggal kita copy. Kita copy, kita letakkan di sini. Untuk namanya adalah Jaja MDB. Nah, kemudian ini kita beri nama connect ya, koneksi. Nah, karena kita sudah pernah membuat koneksi sebelumnya, maka kita tinggal pilih ini saja. Terus kita tes connection. Tapi kalau Anda ingin membuat koneksi baru, silahkan Anda ketik koneksi 2, kemudian pilih save as new connection dulu sebelum dites. Ya. Nah, misalkan ini saya pilih koneksi ini, kemudian saya tes dulu. Nah, ini sudah ada keterangan ODBC connection successful established. Oke, kalau sudah baru saya konekkan. Nah, ini baru bisa muncul tree-nya di sini. Ya, ini kalau kita lihat dari skemanya, ini sudah ada beberapa tabel yang pernah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita tinggal membuat tabel. Create tabel. Barang sudah ada tabel siswa ya. Kita bikin 3 contoh di sini. Untuk contohnya sendiri kita bisa mencontoh yang ada di sini. Kurung buka ya, itu di sini kurung buka, enter, nama, char 35, koma, enter lagi, alamat, char 50, jurusan, char 35. Nah, misalkan ini selesai, maka ini saya kurung tutup lagi, kemudian titik koma. Ya, misalkan seperti ini. Nah, kalau sudah, ini diblok dulu, kemudian Anda klik Run SQL. Oke, ini kalau ada error, biasanya akan muncul seperti ini, query failed. Ini saya contohkan yang error ya. Nah, kita lihat errornya di mana. Oh, ternyata ini errornya ada 2. Kita blok lagi, kita betulkan, kemudian run lagi. Nah, ini baru query execute successful. Ya, jadi ini sudah berhasil untuk pembuatan tabelnya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita ingin mengisikan data. Insert into
siswa, ya, untuk nama tabelnya. Kita lihat dulu cara untuk menyisipkan. Into siswa values ya pakainya. Values dalam kurung tanda petik 1 saja. Misalkan namanya Sinta Clara. Petik lagi, koma. Alamatnya petik lagi karena ini karakter. Jalan Kepudang Raya 67. Kemudian jurusan petik lagi sistem informasi. Nah, ini titik komanya jangan lupa. Kemudian kita blok lagi di run. Anda perhatikan, keterangannya masih query execute successful. Nah, untuk melihat hasil dari yang sudah kita isikan, perintah berikutnya adalah select bintang from siswa. Namanya harus sama ya, jangan sampai nggak sama. Kalau huruf besar semua, kalau kecil juga gitu sama. Kita blok, kalau sudah diblok di run. Nah, hasilnya akan muncul di bagian bawah ini. Misal ada pertanyaan, Bu, misal saya ingin membuat data kedua, ketiga, tinggal di copy saja yang ada di sini. Ini Anda copy, ya. Nah, seperti ini. Misalkan saya tambahkan, kemudian di sini saya ganti ada Sigit, kemudian ada Anton, kemudian ada Mila, ya. Alamatnya mungkin saya hanya ganti untuk nomor saja 71, kemudian 6. Jurusannya saya mungkin akan ganti ini sistem komputer, kemudian ini sistem ini sebenarnya manajemen ya, manajemen informatika, dan satu lagi tetap. Nah, nanti caranya ya misal di blok itu ya. Di sini kalau kita lihat nanti untuk menampilkan hasilnya Anda tinggal select lagi, nggak usah mengetik lagi. Ini bisa dipakai berulang-ulang untuk selectnya. Nah, perlu dilihat bahwa kita hanya bisa melakukan eksekusi untuk secara satu persatu. Jadi misalkan tadi saya menambahkan 3, kemudian akan saya blok semua, tetap yang ditampilkan ya hanya 1, karena perintahnya di sini 1 rows affected. Ya, ini saya harus blok satu persatu, kemudian saya pilih select lagi, run. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, saya kira cukup mudah sekali untuk praktikum pengantar query kita kali ini. Intinya pada siang hari ini kita berkenalan dengan 3 perintah query, yaitu ada perintah create ya, yaitu membuat tabel beserta nama field-fieldnya dan tipe serta width-nya. Kemudian yang kedua adalah perintah menyisipkan atau membuat record baru. Dan ini harus diblok satu persatu, tidak bisa semuanya. Kemudian yang terakhir adalah perintah select. Baiklah, kira-kira itu untuk praktikum kita pada siang hari ini. Semoga Anda bisa mencoba sendiri di rumah. Jangan lupa jika masih menemukan kesulitan, bisa menghubungi saya baik lewat WA Group ataupun Japri langsung. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan pada kesempatan siang hari ini. Tidak ada kuis untuk hari ini, cukup Anda mengetikkan hadir pada kolom komentar YouTube channel. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.